Halo para subscriber, kembali lagi bersama saya Nixon Marpaung. Hari ini saya ingin membahas terkait mengenai memasuki pekarangan orang secara paksa. Nah, kenapa saya ingin membahas topik ini? Karena saya mendengar ya ada beberapa diskusi dari teman-teman memasuki pekarangan orang secara paksa katanya. Nah, kalau ada segerombolan orang ya mendatangi warung kopi, terus ada orang melarang, apakah itu patut diduga memasuki pekarangan orang secara paksa? Perlu saya sampaikan terlebih dahulu, apakah segerombolan orang tersebut sudah memberitahu ya terlebih dahulu kepada si pemilik warung kopi itu mereka akan datang minum kopi ya atau melakukan suatu seperti kegiatan di warung itu atau tidak. Kalau memang sudah disampaikan, lalu salahnya di mana ya? Kenapa harus dipersoalkan? Saya rasa tidak ada masalah di situ ya. Karena warung itu saya rasa tempat umum, siapa saja pun boleh datang ke situ ya, boleh makan, boleh minum, bahkan mungkin bisa juga main catur atau nyanyi di warung itu bisa aja salah saya. Jadi tidak ada larangan untuk datang ke warung ya. Sama halnya ya segerombolan keluarga ya mendatangi warung kopi untuk makan, untuk minum, saya rasa sama aja ya. Cuma bedanya ini katanya dihadang, ini tidak. Ya, dihadang alasannya apa? Kan itu sekarang. Apakah yang menghadang itu selaku pemilik warung atau tidak? Ya, sehingga alasan dia menghadang apa? Nah, terus apakah pemilik warung itu selaku pemilik tanah atau yang menyewa? Kan itu. Kalau memang dia pemilik tanah atau yang menyewa, ya kalau memang dia keberatan seharusnya jangan diterima atau sejak awal langsung dipagar gitu ya. Kalau sudah dipagar si keliling warungnya itu ya, kalau memang dipaksa masuk ya itu baru disebut patut diduga memasuki pekarangan orang secara paksa. Tetapi kalau tidak dilakukan pemagaran ya, cuma dihalau gitu aja, yang orang yang menghalonya juga nggak jelas dari mana dan siapa, ya saya rasa dugaan-dugaan memasuki pekarangan orang secara paksa itu tidak terpenuhi di situ ya. Kecuali ya atau ada tindakan hukum lain yang terjadi di situ seperti pengerusakan ya kan. Nah, kalau memang ada pengerusakan baru ya patut diduga dia melakukan tindak pidana pengerusakan. Nah, laporkanlah ya oknum yang melakukan pengerusakan itu kepada pihak kepolisian. Tetapi kalau hanya datang duduk minum kopi terus melakukan kegiatan di situ, ya saya rasa nggak ada yang salah. Namanya juga warung kopi ya, itu terbuka untuk umum dan bisa didatangi oleh siapapun ya, sepanjang tidak melakukan anarkis, tidak melakukan pengerusakan dan sebagainya. Jadi itu boleh-boleh saja didatangi oleh pihak siapapun. Nah, kalau untuk menerapkan memasuki pekarangan orang secara paksa terhadap pemilik warung tersebut tadi sudah saya jelaskan. Demikian juga ya kalau kita memiliki pekarangan rumah ya atau tanah ya, pekarangan tanah dan rumah ya. Kalau ingin menerapkan pasal tersebut, seharusnya kita harus kasih pagar dulu tanah kita itu semua, dipagarin semua gitu kan keliling. Nah, kalau sudah dipagarin, kalau ada orang masuk ke tanah tersebut yang sudah dipagarin, baru itu disebut patut diduga dia melakukan memasuki pekarangan orang secara paksa. Demikian juga ya si pemilik rumah ini ya, mungkin ada dugaan-dugaan ya, mungkin ya penagih lah dan sebagainya lah, atau musuhnya lah gitu kan, terus pengen masuk ke rumahnya tanpa dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Karena rumah itu dipagar, dia masih cara paksa, baru disebut namanya patut diduga melakukan perbuatan memasuki pekarangan secara paksa. Tetapi kalau pekarangan tanah sama rumahnya itu tadi tidak
dipagar, ya saya rasa unsur memasuki pekarangan orang secara paksa tidak terpenuhi, 167 tidak terpenuhi ya. Karena apa? Karena itu masih terbuka untuk umum dan bisa didatangin orang dan bisa dilewatin orang. Nah, untuk menerapkan itu haruslah terlebih dahulu dipagar sekeliling tanahnya, sekeliling rumahnya, ataupun sekeliling warungnya, supaya apa? Supaya pasal 167 itu dapat diterapkan terhadap orang atau sekelompok orang yang datang ke warung tersebut ataupun ke rumah ataupun ke tanah tersebut. Tetapi kalau tidak dilakukan pemagaran, ya itu tidak bisa disebutkan atau diduga bahwa orang yang masuk ke rumah tersebut tanpa dipagar, ya demikian juga ke warung kopi tersebut tanpa dipagar, demikian juga pekarangan tanah tersebut tanpa dipagar, ya orang yang masuk tersebut tidak dapat dituduh dia melakukan suatu perbuatan tidak pidana memasuki pekarangan secara paksa. Tidak, unsurnya itu saya rasa tidak terpenuhi. Tapi kalau ingin mencoba melaporkan, saya rasa ya percuma, nanti tidak bakalan ditindaklanjutin pihak kepolisian ya, karena saya rasa unsurnya tidak terpenuhi. Karena warung itu kan terbuka untuk umum, siapa saja juga bisa masuk datang ke warung itu. Demikian juga rumah, kalau rumah itu nggak dipagar ya, orang juga bisa datang ketok pintu, nanyain, ngirim surat dan sebagainya, kan bebas saja orang masuk. Tetapi kalau sudah dipagar, ya kita larang dia nggak boleh masuk, dia tidak masuk, baru memasuki pekarangan orang secara paksa. Demikian juga pekarangan tanah ya, kalau tanah yang sudah kita pagar, orang tetap ingin masuk, unsurnya baru terpenuhi ya, memasuki pekarangan orang secara paksa, pasal 167 itu baru terpenuhi ya. Jadi teman-teman, kalau untuk menerapkan pasal 167 itu kuncinya di situ ya. Kalau memang tukang warungnya keberatan, pagar itu warungnya ya. Kalau memang dipaksa masuk, baru dapat dituduhkan atau diduga melakukan perbuatan memasuki pekarangan orang secara paksa. Demikian juga di tanah itu, demikian juga di rumah. Jadi kalau masih dia terbuka, itu tidak dapat diduga bahwa orang tersebut memasuki pekarangan secara paksa. Demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman ya, terkait mengenai penerapan pasal 167 memasuki pekarangan orang secara paksa. Dan untuk lebih kurangnya saya mohon maaf.